Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan countable and uncountable noun berhubungan dengan aturan-aturan yang lain seperti many dan much, kemudian some, kemudian a lot of, a few, dan a little. Dalam penggunaan countable and uncountable noun, kita sering sekali berurusan dengan kata many dan much. Saya yakin kamu sudah tahu apa arti kata many dan much. Many dan much artinya banyak. Oke. Many selalu digunakan untuk countable noun. Misalnya many books. Ingat, ketika menggunakan many artinya banyak, maka itu konsekuensinya adalah lebih dari satu, sehingga book harus mendapatkan penambahan s. Many books, many pens, many friends, dan sebagainya. Sedangkan much juga artinya banyak, tapi hanya digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya much water, tapi tidak bisa mendapatkan penambahan s. Much waters, salah. Much rice, much sugar, dan sebagainya. Ada satu kata lagi yang berarti banyak, yaitu a lot of. A lot of dalam artian banyak bisa kita pakai untuk yang bisa dihitung dan bisa kita pakai untuk yang tidak bisa dihitung. Misalnya a lot of books, a lot of water. Kata lain yang berhubungan dengan countable and uncountable noun adalah kata some. Some bisa dipakai untuk countable dan juga bisa dipakai untuk uncountable dengan makna yang berbeda. Kalau some untuk kata yang bisa dihitung, misalnya some books artinya beberapa. Tapi kalau some dipakai untuk yang tidak bisa dihitung, misalnya I need some sugar. Some di sini artinya bukan beberapa karena tidak ada beberapa sugar. Some di sini artinya adalah sedikit sugar. So I need some sugar, I need some salt. Saya perlu sedikit garam. Kata-kata lain yang berhubungan dengan makna beberapa dan sedikit yang bisa juga kita pakai adalah a few. A few artinya beberapa dan hanya digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Misalnya, I have a few friends in Jakarta. I have a few books in my bag. Seperti itu. Sedangkan untuk artian sedikit dalam kata benda yang tidak bisa dihitung adalah a little. I need a little sugar, please. I need a little water. I need a little fresh air, misalnya. Jadi a little dalam artian sedikit. Oke, kita masuk ke aturan yang berbeda. Kita akan menjelaskan countable and uncountable noun dengan kata-kata yang kolektif. Kata-kata kolektif maksudnya adalah misal seperti ini. Kita tahu chair, table, itu semuanya bisa dihitung. Tapi kolektif dari chair, table itu adalah furniture, ya kan? Perabotan. Nah, kata furniture sendiri itu dianggap tidak bisa dihitung. Tidak ada satu furnitur, dua furnitur, tidak ada. Jadi furniture dianggap tidak bisa dihitung. Tapi kalau meja, table, chairs, cupboard, beds, dan sebagainya itu bisa dihitung. Nah, furniture tidak bisa dihitung. Selain furniture, juga ada kata fruit, buah-buahan. Buah-buahan dianggap tidak bisa dihitung. Oke, jadi I eat much fruit today. Much, kita menggunakan much. Tapi kalau dipisah satu-satu, misalnya apples, banana, orange, itu bisa dihitung. Misalnya I have 2 apples. I eat banana. Itu bisa dihitung. Tapi kalau menjelaskan buah-buahan secara keseluruhan, fruit, maka kata fruit tidak bisa dihitung. Kemudian misalnya rings, cincin, kemudian necklace, kalung, itu adalah perhiasan. Dan perhiasan dalam bahasa Inggris adalah jewelry. Kata jewelry tidak bisa dihitung.
Jadi misalnya orang kaya, they have much jewelry. Oke. Dan kita bisa juga mengatakan they have many rings. Seperti itu. Jadi contoh-contoh seperti itu tidak bisa dihitung. Satu lagi, misalnya mail. Mail itu adalah surat menyurat atau dokumen. Oke. Mail, kata mail tidak bisa dihitung. Misalnya I have so many mail today. Salah. Tapi I have much mail today. Tapi kalau kita pisah, misalnya letters, postcard, bills, itu bisa dihitung. Jadi kata-kata kolektif dari letters, postcard, bill itu adalah mail. Kata-kata kolektif untuk buah-buahan, fruits, misalnya apples, bananas, oranges, dan sebagainya. Kata-kata kolektif untuk furniture itu bisa chair, table, bed. Begitu juga dengan bagasi, baggage. Bagasi tidak bisa hitung. Misalnya you go to somewhere dan kamu membawa banyak bagasi. I have much baggage. Tidak boleh kita bilang I have many baggages. Tidak bisa, karena bagasi adalah kata-kata kolektif dari tas, misalnya ya yang namanya bagasi itu banyak macam. Oke, so baggage tidak bisa dihitung. Itu adalah aturan lain dari countable and uncountable noun. Kita lanjut masih dalam countable and uncountable noun. Sekarang I will explain to you other rules, aturan yang berbeda dari countable and uncountable noun. Well, aturan yang berbeda ini adalah there are some words, ada beberapa kata, satu kata dengan makna yang berbeda. Satu kata yang sama dengan makna yang berbeda. Makna pertama dia bisa dihitung, makna kedua dia tidak bisa dihitung. Misalnya glass. Glass punya dua makna, dua arti. Yang pertama adalah glass, kaca. Kaca itu tidak bisa dihitung. Kemudian glass adalah dalam artian gelas. Kalau gelas bisa dihitung. I have two glasses. Oke, atau glasses dalam artian kacamata. Jadi kata glass punya lebih dari satu makna, yaitu pertama adalah kaca, tidak bisa dihitung. Kemudian gelas bisa dihitung. Kemudian misalnya kata paper, kertas, itu tidak bisa dihitung. Jadi I need some paper. Saya perlu beberapa kertas, saya perlu sedikit kertas. Paper punya makna lain, yaitu surat kabar. Jadi kalau dalam artian surat kabar, kita bisa mengatakan paper itu bisa dihitung. Misalnya I bought a paper today. I bought a paper today. Tapi kalau kertas dalam artian kertas biasa, itu tidak bisa menggunakan a paper. Berikutnya kata chicken atau fish. Chicken kita tahu adalah ayam. I have 2 chickens. I have 3 chickens. Oke, saya punya 3 ekor ayam, 2 ekor ayam. Tapi kalau ayam, chicken dalam artian makanan, lauk, maka chicken dianggap tidak bisa dihitung. Misalnya I eat much chicken today. Kita tidak bisa mengatakan I eat many chickens. Kalau kita bilang I eat many chickens, berarti kita makan ayam hidup-hidup, begitu. Kemudian fish juga sama. Fish dalam artian hewan itu bisa dihitung, tapi kalau fish dalam artian food, makanan, tidak bisa dihitung. Oke, saya kira demikian. Kemudian ada aturan lain yang tadi saya bilang coffee itu tidak bisa dihitung, tea tidak bisa dihitung, teh dan kopi tidak bisa dihitung. Ternyata ketika digunakan dalam conversation ini bisa dihitung, bisa digunakan sebagai kata benda yang bisa dihitung. Misalnya seperti contoh, 2 coffee please, 2 teas please, 2 kopi, 3 kopi misalnya. Ketika kita berada di warung kopi atau di cafe, bisa seperti itu.